sini ada beberapa cara. Pertama, kita bisa menggunakan penggabungan. Maksudnya di sini adalah menggabungkan kotak-kotak yang bernilai 1 dan saling bersisian. Kemudian bisa menggunakan cara penggulungan, atau di sini maksudnya adalah menggulung peta dulu. Nah, langkahnya menggulung peta dulu kalau pada cara kedua. Lalu setelah itu baru kita gabungkan kotak-kotak yang bernilai 1 dan saling bersisian. Nanti dengan penggulungan kotak yang bersisian itu akan bertambah lebih banyak gitu ya. Nah, kelompok kotak yang bernilai 1 dapat membentuk, kita bisa mengelompokkan atau menggabungkan kotak-kotaknya yang bernilai 1 yang bersisian ini ke dalam 3 cara. Yang pertama itu pasangan namanya, yaitu 2 kotak yang bernilai 1. Kemudian kuat, 4 kotak yang bernilai 1 yang kita gabungkan. Kemudian oktat, yaitu 8 kotak yang bernilai 1 dan persisian. Jadi nggak boleh 5, yang ada 5 itu nggak boleh, 7 itu nggak boleh gitu ya. Jadi harus sesuai dengan ketentuan ini. Hanya boleh 2, 4, dan 8. Oke, sekarang kita lihat dulu bagaimana cara penggabungan untuk yang pasangan atau penggabungan 2 kotak. Nah, contohnya di sini seperti ini nih. Oke, kita punya peta Karnoff yang berisi kotaknya itu hanya 2 kotak yang berisi 1 dan selebihnya itu 0. Artinya di sini kita punya fungsi boolean yang terdiri dari 2 suku. Nah, suku kita bisa identifikasi ya dari dari peta Karnoff ini kalau fungsi kita adalah Wx, Yz ditambah Wx, Yz aksen. Gimana caranya? Nah, ini sebenarnya kita udah bahas sebenarnya ya. Nah, di sini kita kan punya yang mintermnya itu ya ditunjukkan oleh kotak yang bernilai 1. Nah, yang ini. Nah, berarti kotak ini apa? Kita bisa tuliskan dari baris dulu, 1-1. Nah, 1-1 kemudian 1-1 lagi untuk kolom. Nah, ini kan 1-1 terus kolomnya adalah 1-1. Berarti ini mintermnya adalah 1-1-1-1. Nah, jadi kalau mau dituliskan berarti 1-1-1-1 itu ke dalam literal. Nah, tadi kita punya ini kan 4 peubah nih ceritanya. Nah, di sini ternyata dia menyatakan 4-nya itu W, X, Y, Z. Nah, berarti 1-1-1 ini bisa tulis W, X, Y, Z. Gak ada yang aksen. Kenapa? Karena dia nilainya 1 semua. Nah, untuk yang kotak bernilai 1 selanjutnya terdiri dari di sini aja ya langsung. Barisnya 1-1. Lalu kolomnya 1-0. Nah, jadi kalau kita tuliskan ke bentuk literal, 1-1-1 itu bisa ditulis W, X, Y, dan untuk si Z0 ini maksudnya adalah Z aksen. Sehingga nanti fungsinya bisa kita tulis penjumlahan. Nah, dari si perkalian ini. Karena kita fokus sekali lagi tadi min term. Kalau min term artinya itu bentuk SOP. Nah, berarti W, X, Y, Z ditambah W, X, Y, Z aksen. Nah, bentuk ini akan kita sederhanakan bentuk yang ini menggunakan cara penggabungan. Bagaimana caranya? Nah, di sini terlihat bahwa kita menggabungkan dua kotak yang bersisian dan bertetanggaan yang kotaknya itu adalah bernilai 1. Nah, kenapa kita fokus 1? Ingat lagi karena kita akan mencari bentuk SOP atau mintermnya yang kita fokuskan sekarang. Nah, setelah itu, setelah kita gabungkan jadi 2 atau jadi pasangan gitu. Nah, untuk menyederhanakannya gampang saja kita lihat peubah yang sama untuk si 2 minterm ini. Nah, di sini dia berasal dari satu baris yang sama, yaitu 1,1. Nah, berarti nanti kita bisa tuliskan Fw, X, Y, Z barunya itu adalah pertama, tuliskan dulu baris yang sama. Siapa?
yaitu WX. Ya udah tulis WX. Lalu lihat ke kolom. Kolomnya siapa yang sama? Nah, ini sebenarnya garisnya tebal ya. Nah, kolom yang sama itu ini 1, ini 1, ini 1, ini 1, ini 1, ini 0. Berarti angka yang pertamanya sama, 1, 1. Ingat ya, ini adalah nilai YZ. Berarti tempat ini adalah tempat Y, tempat yang di belakangnya tempat Z. Nah, karena nilainya 1, berarti itu adalah Y. Nah, makanya di sini yang sama satu lagi Y. Nah, jadi sudah sederhanakan kita bisa tulis fungsinya adalah WX Y. Seperti itu. Gitu aja ya. Nah, lanjutkan bagaimana cara kuat kalau kita menggabungkan 4 kotak. Nah, misal seperti ini. Ini ada 4 kotak yang bernilai 1, artinya ada 4 suku fungsi. Kalau kita bisa tuliskan, bentuk fungsinya itu adalah, nah ini terdiri dari 4 suku atau 4 minterm. Nah, kita bisa bentuk fungsi ini ke bentuk yang lebih sederhana lagi, artinya operasi lebih sedikit dan si literalnya juga lebih sedikit gitu. Nah, bagaimana caranya? Ya udah kita gabungkan keempat-empatnya ini, kebetulan dia juga saling bersisian, jadi yang kita gabungkan itu hanya yang bersisian saja. Nah, kemudian apa langkah kita selanjutnya? Nah, kita lihat di sini yang baris atau kolomnya yang sama. Nah, pertama kita lihat dulu si baris. Ini adalah 1, barisnya yang sama itu baris 1. Artinya ini keempat-empatnya ya, irisan keempat-empatnya. Nah, yang sebelah sini, oke, cobalah ya pakai warna yang lain. Nah, untuk baris yang sama itu 1 dengan 1 dengan 0 itu sama. Berarti ini 1 dan 1 ini yang sama. Yaitu 1 itu menunjukkan nilai W. Berarti FW X Y Z-nya bisa kita tulis W terlebih dahulu. Nah, kemudian apa lagi? Kita lihat kolom. Nah, karena irisan ya, kita lihat semuanya. Nah, dia terdiri dari 2 kolom. Kolom 00 dan kolom 01. Lihat apa angka yang sama di kolom ini. Yaitu angka 0 dengan 0 yang pertama. Angka 0 itu merepresentasikan nilai dari Y aksen. Nah, berarti kita bisa tulis di sini Y aksen. Ya sudah, bentuk fungsi yang awalnya 4 ini, 4 suku bisa hanya kita tulis dalam 1 suku. Nah, kenapa 1 suku? Karena yang kita gabungkan ini bisa dalam 1 gabungan saja. Kalau nanti ada gabungan yang lain di sini, berarti itu menunjukkan suku yang keduanya. Jadi gabungan-gabungan ini juga menunjukkan memberitahu kita kalau banyak suku yang akan diperoleh dari hasil penyederhanaan. Nah, gitu ya. Sekarang bentuk oktet. Nah, bentuk oktet itu artinya menggabungkan 4 minterm atau 4 kotak yang bersisian yang bernilai 1. Nah, karena yang bernilai 1 itu ada 8 kotak, artinya fungsi awal kita itu ada 8 suku gitu. Yang 8 ini akan kita ubah menjadi atau akan kita sederhanakan lebih sedikit operasi atau literalnya. Nah, caranya juga sama. Kita pandang dulu baris yang sama, ternyata dia terdiri dari 2 baris keempat dan ketiga dan keempat. Lihat apa yang sama, yaitu angka 1 dan angka 1 yang di bawah. 1 dengan 0 itu berbeda ya. Nah, berarti yang sama adalah W. Nah, kita bisa tuliskan F, X, Y, FW ya maksudnya. Nah, FW, X, Y, Z-nya itu yang sama untuk baris adalah W. Tulis dulu yang sama W. Nah, ingat ya, ini hanya 1 buah gabungan. Ini kan 1 buah penggabungan, makanya ini hanya 1 literal nanti fungsinya. Nah, untuk literal pertama itu berasal dari baris, yaitu baris yang sama adalah W. Nah, kemudian literal yang kedua, kita lihat kolom. Dia ternyata terdiri dari 4 kolom. Kolom 1, 2, 3, 4. Nah, lihat apa saja yang sama di sini.
Untuk untuk letak pertama 0, 0, ternyata di sini 1, berarti nggak ada yang sama. Jadi kita nggak bisa tulis untuk si ubah y-nya nggak bisa ditulis apakah y atau y aksen. Kemudian untuk z kita perhatikan sekarang, atau letak yang kedua 0, 1, 1, 0. Berbeda juga. Ini berbeda ya. Ini juga berbeda. Berarti untuk ubah z kita juga nggak bisa tulis. Jadi kesimpulannya kita hanya bisa tulis fungsinya dalam ubah w. Nah, sangat sederhana sekali akhirnya kan. Dibanding kita menulis 8 operasi atau 8 suku dengan 7 operasi, dibandingkan hanya dengan 1. Ini hanya 1 literal dan tanpa operasi. Di sini ada literal lengkap. Nah, jadi nanti kalau kita tuliskan pengaplikasian pada rangkaian, di sini butuh 8 gerbang. Di sini hanya mungkin nggak ada gerbangnya ya, tapi bisa lah dinyatakan satu gerbang. Gitu. Untuk gerbang kita bahas di sisi kedua ya. Nah, ini untuk penggulungan. Sekarang kita bahas cara penggulungan. Nah, oke. Sepertinya slide-nya ketukar ya. Bentar dulu. Oke, ini dulu slide-nya. Nah, untuk penggulungan kita itu berarti yang awalnya petanya seperti datar gitu ya. Petanya hanya datar. Jadi sekarang kita gulung. Seperti anggap aja ini kertas, lalu kita gulung. Sisi sebelah sini bisa bertautan dengan sisi yang sebelah sini. Nah, atau juga bisa menggulungnya itu atas bawah. Sisi atas bisa bertemu dengan sisi bawah. Jadi boleh kedua-duanya. Nah, ini kebetulan kita bicara pada 3 pengubah. Nanti sisi yang ini akan bertaut, dia menggulungnya dengan cara menautkan sisi kanan dengan kiri gitu ya. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, nanti yang awalnya ya si kotak sebelah sini tidak bertetangga kan dengan kotak YZ aksen. Nah, tapi karena dengan ditautkan nanti dia jadi bertetangga. Kotak ini bertetangga dengan ini, kotak ini bertetangga dengan ini, atas bawah juga bertetangga gitu. Itu sih sebenarnya. Menambah pertetanggaan kotak gitu ya. Kita lihat contohnya. Nah, di sini kita punya sebuah peta Karnoff yang akan kita sederhanakan dengan cara penggulungan. Nah, lihat kita menggulungnya itu dengan vertikal ya, karena yang bertaut itu kiri dan kanan. Nah, kiri dengan kanan. Ternyata kita bisa gabungkan kotak yang bertetanggaan yang punya satu di sebelah sini bertetangga dengan satu sebelah sini karena dia bertautan nanti. Nah, makanya bisa kita pasangkan dia seperti itu. Nah, awalnya kita punya fungsi sebenarnya caranya sama aja dengan cara yang sebelumnya ya. Kalau kan ini kan sebenarnya kita menyederhanakannya itu dengan penggulungan. Nah, langkah pertama ya kita cari dulu pasangan-pasangan atau kuat-kuat atau oktet-oktet yang terdapat pada peta ini. Nah, cuma bedanya dengan yang sebelumnya, kita di sini pakai mindset dia sudah digulung. Kalau dia sudah digulung, berarti yang sisi-sisi sini kita bisa gabungkan, gitu ya. Nah, sekarang langkah selanjutnya sama aja. Karena di sini ada 2 pasang, ya, 2 pasang. Artinya nanti kita akan memperoleh si f x, y, z-nya itu nanti adalah terdiri dari 2 suku. Nah, untuk suku pertama misal kita lihat ini dulu, boleh. Nah, di sini kita lihat baris terlebih dahulu ya. Ternyata dia terdiri dari 2 baris yang berbeda. Berarti kita tidak bisa tulis di sini x. Karena dia beda ya. Nah, kita lihat di kolom. Ternyata dia terdiri dari kolom yang sama, yaitu 1, 1. Berarti kita bisa tulis di sini y, z. Nah, untuk suku kedua, kita lihat pasangan yang berikutnya. Pasangan ini dengan ini nih. Terlihat bahwa dia berasal dari baris yang sama, yaitu baris X. Kalau kolom dia terdiri dari kolom 00,
dan 1 0. Ternyata yang sama itu hanya angka terakhir, bit terakhir, yaitu 0, yang artinya itu menunjukkan Z aksen. Jadi kita tulis ini X kali Z aksen. Nah, ya udah. Sama ya, di sini fungsi kita sudah sederhanakan, YZ ditambah X dikali Z aksen, seperti itu. Oke, nah ada beberapa tips ya untuk menyederhanakan fungsi boolean dengan menggunakan peta Carnot. Pertama, kita harus mengotakkan atau mengelompokkan kotak yang berisi 1 yang bertetangga pastinya sebanyak mungkin. Jadi kalau untuk menyederhanakannya itu terus cari kotak-kotak yang berisi 1 dan bertetangga dan kita kelompokkan dia sebanyak-banyaknya. Nah, kemudian langkah pertamanya itu kita cari dari mulai oktet dulu, kemudian baru kuat, baru terakhir pasangan. Jadi utamakan dulu mencari oktet. Kalau misalnya terdapat 8 kotak yang bernilai 1, ya kita harus oktetkan dulu dia, atau kita gabungkan dulu yang 8 itu. Jangan pecah dia jadi 4-4 atau 2-2 gitu. Jadi langsung aja oktet. Jadi semakin besar penggabungan kita semakin memperkecil suku gitu. Karena banyak penggabungan tadi itu menunjukkan banyak suku pada fungsi penyederhanaan kita, gitu ya. Oke, di sini ada contoh. Nah, misal ini contohnya karena terdapat banyak penggabungan ya. Nah, lihat ya, di sini kita punya kuat yang ini, kuat. Nah, terus kita juga punya kuat yang ini ya, yang ini. Nah, ini kuat juga. Nah, terus yang ini juga kuat. Nah, jadi ada berapa nih kuatnya? Terus ini kuat yang horizontal udah tadi ya. Nah, ini kita punya pasangan. Nah, pasangan. Jadi kita punya berapa penggabungan totalnya? Ada 4 penggabungan. 4 penggabungan ini menunjukkan bahwa suku kita nanti ada 4. Nah, jadi oke, di sini katanya sebelum disederhanakan dia punya 8 minterm. Kenapa 8 minterm? Hitung aja kotak yang bernilai 1. Ada 1, 2, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kotak yang bernilai 1. Artinya si fungsi awal kita punya 8 minterm. Nah, namun setelah kita sederhanakan dengan cara mencari pasangan, oktet, kuat, ternyata kita bisa menuliskannya ke dalam atau bisa menemukan 4 pasangan. Nah, sehingga nanti kita akan memperoleh 4 buah suku untuk fungsi yang lebih sederhananya. Nah, di sini terlihat bahwa kita lebih mengutamakan kuat dibanding pasangan. Lihat saja bahwa yang ini, kuat yang ini ya, atau pakai warna lain juga bisa ya. Nah, kuat yang ini itu sebenarnya bisa kan, bisa dua-dua gitu. Nah, namun di sini kita mengutamakan 4 dulu, gitu ya. Jadi cari sebanyak-banyaknya penggabungan kotak bernilai 1, lalu utamakan oktet, kemudian kuat, kemudian pasangan. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita bicara pada keadaan don't care. Jadi ada suatu keadaan don't care, ada suatu keadaan yang disebut don't care gitu ya. Yaitu kondisi di mana nilai peubahnya tidak diperhitungkan oleh fungsinya. Artinya nilai 1 atau 0 juga nggak akan berpengaruh gitu pada nilai fungsi. Contohnya, misal kita memperagakan digital dengan angka desimal 0 sampai 9. Sebenarnya angka desimal di sini itu maksudnya adalah misal M0, M1. Nah, ini desimalnya maksudnya gitu ya. M desimal 0, desimal 1 gitu. Dan sini yang mau dia yang mau dia peragakan itu desimal 0 sampai 1. 0 sampai 9. Jumlah bit yang diperlukan untuk merepresentasikannya ada 4 bit. Nah, jadi dia bicara pada 4 ubah lah, kalau bisa dibilang gitu ya. Nah, untuk bit untuk angka 10 sampai 15 itu tidak terpakai. Kenapa? Karena yang terpakai itu hanya 0 sampai 9.
Nah, bisa kita gambarkan pada tabel ya. Nah, terlihat bahwa dari 0 sampai 9 itu diperhitungkan nilainya, nilai fungsinya. Tapi dari 10 sampai 15 itu sudah tidak diperhitungkan lagi, terserah mau nilainya 0 atau 1, itu tidak berpengaruh pada nilai fungsinya. Nah, ini suatu kasus saja ya, nggak selalu seperti ini, nggak selalu 0 sampai 9, bisa aja kita mau memperagakannya itu dari 0 sampai 5 gitu, terserah. Nah, jadi nanti bagaimana penyederhanaan peta Karnoff kalau misalnya terdapat keadaan don't care pada peta Karnoffnya. Nah, pertama kita anggap saja semua nilai don't care-nya itu dengan nilai 1 dan kemudian membentuk kelompok sebesar mungkin yang melibatkan angka 1 yang bertanda X. Jadi keadaan don't care tadi kita lambangkan dengan X besar gitu ya. Kemudian semua nilai X yang tidak termasuk dalam kelompok tersebut kita anggap 0. Jadi bisa ditulis seperti ini ya. Di sini misal kita punya peta Karnoff di mana nilai satunya itu adalah 1, 1, ternyata di bawahnya itu XX semuanya. Nah, padahal kan sebenarnya kita hanya, kalau untuk menyederhanakan kita hanya menggabungkan ini saja kan, yang bernilai 1 aja. Tapi kalau kita punya keadaan don't care, kita bawa semua keadaan don't care-nya dan kita anggap aja nilainya 1. Berarti ini kita sudah mengantongi 4 kotak artinya. Lalu ternyata di sebelah sini kita juga punya XX. Kita nggak ngambil sampai ini aja, tapi kita ambil semuanya yang ada X-nya. Gitu. Lalu 1 XX juga. Nah, sedangkan untuk yang di luar, nah ini kan juga ada X-nya nih, ya kita anggap aja 0. Gitu. Jadi dia nggak perlu masuk ke gabungan, gitu ya. Jadi yang kita masukkan ke penggabungan yang terletak di bersisian dengan si kotak-kotak 1 gitu. Nah, ini bersisian dengan 1 dan X yang di bawah juga bersisian dengan si X yang di atas. Jadi dia bisa digabungkan. Gitu ya. Nah, jadi dari gambar si peta ini kita bisa dapatkan hasil penyederhanaan fungsinya ini 3 suku jadinya. Padahal di awalnya kita punya berapa suku nih? 1, 2, 3, 4, 5 suku dan berapa keadaan don't care nih? 7 keadaan don't care gitu ya. Nah, oke, untuk latihan silahkan cari ya soal, terserah mau soalnya ya pastinya yang harus berhubungan dengan materi yang sudah dijelaskan gitu ya. Ya ini terkait penyederhanaan fungsi boolean menggunakan peta Karnoff. Nah, jadi cari sebuah soal saja untuk masing-masing orang, lalu nanti presentasikan bagaimana cara mendapatkan fungsi sederhana dari peta Karnoffnya itu. Pastinya temukan dulu fungsi awalnya seperti apa, lalu sajikan ke peta Karnoff, lalu dari penyajian itu kita sederhanakan si peta Karnoffnya itu sehingga nanti diperoleh fungsi yang lebih sederhana. Nah, untuk masing-masing orang wajib punya 1 soal dan 1 jawaban. Oke, terima kasih.